Pelan-pelan Recording. saja sebagai Kayak apa nih pembukaannya? Capek ya? oke. Capek Nah, nggak sih? capek lah seharian lumayan mendung. Capek tidur Hujan maksudnya. di Banjarmasin hujan Sama di sini juga. seharian. Mendung. Gerimis, hujan mendung. Iya betul. Iya, aku nggak Aku apa-apa. kok mirror sih? Aku kan? Amin. Ini mirror berarti lah. Ini sebelah apa? Ini aku sebelah apa nih? Ini sebelah apa? Ini kan kan kamera kan ngadap kita. Jadi mirroring my video maksudnya dari apa sih? Dari kameranya. Jadi kayak kayak Ya ngerti. Dah. Ini sebelah kiri Kameranya kan? yang melihat kita tuh kan sebelah mana? nah, Oke, kita lanjut. kita lanjutkan pembahasan kita yang tidak seberapa tadi. Kita bahas apa? Tentang Emon. Tapi Bintang Emon bagus loh. Dia bisa Split. Menyesuaikan eh, keadaan. bisa Tapi kritis. tetap nyambung. Bisa kritis, bisa banyaknya manusia yang yang mungkin bodoh amat sama negeri ini. Mungkin dia itu mewakili suara hatinya jurnalis yang sebenarnya. Mungkin. Aku tidak Tapi- mengikuti Bintang Emon. Tapi jurnalis maksudnya kayak apakah jurnalis itu harus selalu status, maksudnya harus selalu pekerjaan nggak sih? Cuma ya Kadang jurnalis untuk diri sendiri juga bisa kan? iya, mencari informasi untuk diri sendiri. Apakah stalker termasuk ke jurnalis? Mari kita Mengumpulkan undang Lori. Jurnalis jahat mungkin ya? Kita undang Lori Paras ayo nih. harusnya kita undang Lori Paras. Berarti Paras selama ini jurnalis. Tapi di Indonesia, Ya begitulah teman-teman. tapi di Indonesia apa ya, jurnalis masih kurang feel berjurnalis rianya. Masih gimana banyak tuh? yang abal-abal dan tidak mematuhi etika jurnalis. Oh, ini Banyak masuk, ya. Mungkin teman-teman kita tampilkan salah satu beritanya apa kemarin yang kita cari, coba lihat. oke, Gisel, kita cari. Coba cari. Ini Hei. oke. Ada si ini, Gisel Yang di Rachel grup, V-nya kan? yang lagi hangat-hangatnya. ini ya. Ini aku udah bukan. Gimana berita tuh apa sih nggak nyambung ya? Ya. Iya betul. Ini Bacakan. ramai video syur mirip dirinya. Gisel Anastasia enjoy sarapan bareng Gempi di Sumba. Oke. Di mana tak Oke. Now what? yang kena Ya kasus udahlah mamahnya, ya, anaknya kayak- yang Kayak apa? Iya, maksudnya gimana ya? Kita tahu kan lagi ada masalah Gisel. Maksudnya ya udah biarkan itu jadi masalah Gisel. ya, Betul. Nggak Iya. usah nyari masa dengan membuat Gempi berita dong. Iya, mentang-mentang Gempi kan imut gitu ya, terus Iya, kayak dijadikan jadikan bahan. bahan lah. Hmm. Padahal nggak masuk akal sama sekali. Harusnya sih ya ke emaknya doang. Iya, maksudnya kayak ya udahlah, emaknya apa sih kalau mau nyorot emaknya ya udah corot emaknya. Ini Gempi Anastasia terlibat kasus asusila. Ya sudah, sampai situ doang. Kenapa bawa-bawa Gempi dong? Terus kayak Game. aneh banget. Terus apa lagi? Terus apa Ini lagi ada tuh? lagi. Banyak tuh kemarin. Udah kita kumpulin ya teman-teman bahan-bahannya. Kayak Ini ya, ini yang pengen nyambung sih. apa Nah, lagi tadi tuh? kita lihat video syur mirip Gisel viral. Begini kabar terkini dari Gempi. Kan? Kayak apaan sih? Ih, sumpah ya.
Ini kita nggak tahu ya maksud dari jurnalisnya siapa? Siapa nama penulisnya? Coba bacakan. Ini dari fifa.co.id, penulisnya siapa ya tadi? Bentar. Nggak ada, nggak tercantum, Editornya cuman atau nggak ada ya? delegasi. Ya udah deh ya. Nggak masalah sih sebenarnya ya. Maksudnya kalau mau kita pilah menjadi berita yang benar atau salah, itu benar beritanya karena itu berdasarkan fakta. Fakta kan? Tapi itu bisa dibilang clickbait gak sih? Iya, Enggak juga sih. kalau Menurutku enggak clickbait karena orang yang mengkliknya bakalan cuma orang-orang yang tertarik sama Gempi. Kecuali Iya. kalau misalnya dia kayak gempar, menggemparkan, ternyata Gisel punya kembaran. Jauh banget. Ya. cuman Itu mungkin juga dalam jauh dalam loh. Maksudnya hal kayak, ini, ya what the heck? Apa yang telah dilakukan Gempi? Adikku, ponakan onlineku. Emang harus banget di saat Gisel kena kasus baru mengupload Baru biodata Gempi. Gempi. Iya juga sih. Ya. Kayak maksudnya kan momennya nggak harus di saat yang seperti Ya. itu kan. Mm-mm. Kayak ya hari-hari biasa juga bisa. Ya, Kenapa nggak mungkin saat ya, mungkin. Gisel meluncurkan brand make up terbaru? Kenapa nggak Kan lebih pas brand positif make up? ya. Kenapa harus? Iya, bener. iya, lebih positif. Mungkin Mungkin biar Terus semuanya juga- kena kali. Orang yang suka Gisel kena, masuk maksudnya buat videonya, buat apa? Buat beritanya. Orang yang suka Gempinya juga kena. Malah ada yang nyeret-nyeret Gading kan juga. Ya, Iya. padahal udah nggak ada hubungan ya. Padahal udah cerai, maksudnya udah, ya udahlah, orang udah cerai. Gila nih wartawan. Tapi ya kita nggak bisa gitu lah. blame Lihat ini. semuanya ke wartawan sih. Ya nggak sih? Jadi ini masuk ke ini nggak sih, kayak judul beritanya nggak nyambung sama kondisi kayak gitu loh? Gimana ya? Iya, itu apa jelasinnya? ya bilangnya? Ya Apa ya? clickbait juga sih ya. Maksudnya kayak mereka pasti bikin Masih nyambung. judulnya untuk menarik kan, biar diklik kan. Kan itu apa? Pancingan untuk mengklik kan, clickbait. Mm-mm. Tapi emang sih kalau berita-berita negatif tuh pasti banyak masuknya tuh ke kehidupan artis sih pasti. Iya. Iya, artis, influencer, politisi juga biasanya. Kayaknya tergantung ini sih, tergantung musim. Lagi rame, siapa yang lagi rame. Musim pemilu. Oh iya. Kemarin banyak banget kan juga berita tentang Lesti Kejora sama Rizky Bilar. Bahkan aku nggak tahu lah mereka siapa, sumpah. Aku tahu setelah banyak yang nge-blow up gitu loh. Kan Aku nggak tahu aku Rizky tahunya Bilar siapa, juga aku nggak tahu. Rizky Bilar itu pas udah yang siapa yang kawin itu? Siapa sih? Dinda Hau. Dinda ya. Hau, kan temenan. Taunya dari Aku situ, terus Iya, tiba-tiba tahu, dikait-kaitin. Iya, tahu. Siapa nih Rizky Bilar gitu. Maaf ya fansnya Rizky Bilar, cuman aku emang nggak tahu Rizky Bilar. Tahu setelah baru ada yang nge-blow up. Iya, Iya, betul. Dinda Hau kalau nggak main film ini Surat Kecil Untuk Surat Tuhan, Kecil. aku nggak tahu Dinda Hau siapa. Terus suaminya juga baru tahu. Suaminya Iya, siapa aku emang? baru tahu. Ray Bayang, Ray Iya. Bayang. Ray Bayang itu siapa? Nggak tahu suaminya dia tahu. Maksudnya dia public Dia itu figure. Dia artis. Dia itu kayak suka mengcover lagu gitu kan. Artis cover Aku ya. baru tahu sih. Iya. Sekarang kan Gitulah. artis udah banyak kategori-kategorinya juga kan. Artis Instagram, artis YouTube, artis YouTube. bener. Terus ini gak sih kayak maksudnya kayak story influencer itu dibikin berita juga. Kayak Iya kan, kayak gabut banget nggak sih? buat apa sih, kayak kekurangan berita atau gimana gitu. Sama yang Yang baru-baru terbaru. ini Rachel Rahel V-nya. V-nya. Iya. Iya, Rachel V-nya. Lepas jilbab. Rachel V-nya lepas jilbab. Intip keseruan liburannya bersama teman-teman di Bali. Hah? Ngotak.
teman-teman Rachel V-nya menggunakan bikini. Apakah itu penyebab dia melepas jilbab? Apaan sih? Kayak Mungkin Aduh, jurnalisnya mikirnya terlalu. sedangkal itu mungkin ya pemikiran. iya kan? Dan Kayak pas kita baca beritanya sama sekali nggak ada poinnya gitu loh, maksudnya kayak terus Ya cuman nginfokan kalau dia lepas Iya. jilbab cuma itu doang. kayak dan beritanya masih isinya tuh ngambang. cuman kayak capturean dari postingannya Rachel V-nya doang gitu. Mm-mm. Emang kurang aja. Terus ada yang kurang ajar sih, kayak yang Rachel V-nya buka jilbab, berikut 7 foto Rachel V-nya tidak menggunakan jilbab. Astagfirullah. Itu kayak hah? Gitu Orang loh. capek-capek nutup aib ya. Ya. Iya kan, bahkan suaminya Rachel juga menutupi. Kan nggak Iya. kemana ya Rachel. suaminya sampai nggak ada maksudnya nggak ada sama sekali membahas soal Iya, Rachel Mas buka jilbab itu. Niko. Akrab banget Mas manggil Mas Niko. Nggak Mas Okin. Iya, Mas Okin. Mas Niko. Mas Tapi kan Okin. Rachel kan bilangnya Mas Niko. Terus apa lagi, berita apa lagi? Banyak deh Ya. ya berita-berita yang Aukarin ya nggak sih? Oh ya, Mana tuh Aukarin. Kita Aukarin? cinta Aukarin. Kita cinta tuh kayak gimana ya itu sebenarnya. tapi ini beneran ya, aku ngikutin kisah Aukarin dari SMA. Siapa yang ngikutin Aukarin dari SMA dari zaman ASFM? Aku nonton vlognya bersama Gaga. Ya. Aku juga. Anjing, Itu itu Gaga. pertemanan yang paling asik sih sebenarnya, Iya. menurut gua ya. Asik memang. Aku pernah loh bangun jam 6 pagi, belum sholat subuh, nontonnya vlog Aukarin dulu. Ya Allah. biar ada bahan obrolan kan, biasa di sekolah kan udah nonton belum vlognya Aukarin yang terbaru gitu ditanyain. biar Mereka liburan ke maraton. Bali. Aku sempat maraton malah nonton itu Wow. vlognya. Iya, dulu banyak ya. Tapi Sama seru, itu tapi seru. Pas ngenot backsoundnya. iya, Asik-asik pas lagi backsound Aukarin. dia masih Biasanya ditulis kan di ujung gitu lagunya lagu apa. Jadi ngerekam sendiri kan, masih ngedit sendiri waktu itu kan, masih simple banget. Aku tahu itu template-nya iMovie dari Apple. Iya. Pokoknya dalam mobil terus ada backsoundnya. Iya. Terus ngomong kotor. Itulah yang membuat kita ngomong kotor juga. Iya, kayak Karena kita normalize. fans Aukarin. Kita fans Aukarin sejati. Selalu begitu. Kecuali kita sama Gaga dulu. Bah, itu nangis videonya yang nangis. Dan Klarifikasi itu Kalau banyak dewasa juga tuh. loh dijadiin bahan berita loh, cuman dari video itu. Aku inget banget. Iya, Nah, sebelum masalah itu jurnalis nggak ada yang ngeliput Aukarin. Iya, makanya. Nah, sudah ada kasus sama Gaga Tapi baru deh. ya berarti jurnalistik ini secara nggak langsung juga bisa ini dong, bisa ngangkat nama dong. Ya. Dari pasti. Iya. dari orang yang nggak dikenal mungkin bisa jadi dikenal tuh kan gara-gara jurnalis juga, gara-gara media massa juga kan. Iya. Tergantung lagi sih terkenalnya karena berita Karena apa. apa? Iya. Tapi biasanya kalau yang beritanya berita jelek, positif itu sebentar doang. Kalau yang negatif Iya, sama Bener. bertahun-tahun bakal diingat. Ganti. Kalau udah yang bagus aja, bentar banget Bentar. ingatnya. Betul. Kalau udah jahat, selamanya diingat. Coba berita bagus maksudnya berita bagus apa yang pernah kalian baca dan masih kalian ingat sampai sekarang? Maksudnya orangnya ada nggak sih? Ada nggak sih? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada, cuma seliuran gitu nggak ingat. mentok tuh artis yang udah punya nama dan dia berbuat baik. Nah, Ya. Iya. ya biasanya kayak gitu kan. Atau pejabat-pejabat politik gitu, pasti mungkin masih nempel lah ya. Kayak yang Bu Risma marah-marah, yang orang nginjak-nginjak taman di Surabaya, aku ingat banget masih. Itu kan maksudnya ya itu kan Oh iya. itu kan hal baik yang dilakukan sama orang yang memang udah punya nama, maksudnya udah Terkenal, terkenal. ya.
Tapi untuk membangun seseorang, maksudnya membangun nama seseorang dari positif itu kayaknya nggak ada deh, maksudnya kecuali dia bikin Susah. karya ya, kecuali dia bikin karya, Ya, kecuali nyanyi atau Oh, mungkin iya, iya, baru iya. terjun berakting. Tapi kalau udah kalau udah yang negatif-negatif banyak banget deh contohnya ya, nggak bisa kita yang ini tahu nggak, yang nongkrong di mall kemarin, artis TikTok, aduh siapa lagi Nongkrong di namanya, iya siapa sih namanya, apa ya namanya? nih kita lagi nongkrong di mall, kalian Oh, yang nongkrongnya di mana? orang kayak mewah Kayak mewah itu ya. mewah. Yang sok banget Iya. itu kan. Nah, itu sampai sekarang ini masih Tapi ya, hit kan? ya, Ya itu maksudnya tapi luar biasa kayak, juga kan hujatannya. Iya sih, hujatannya juga luar biasa. Mm-mm. Tapi dari situ juga kan dia trending, bisa Iya. namanya jadi besar. Itu naikin rating juga. bener. Iya. Iya. Tapi kayak jadi jahat nggak sih sebenarnya makai kesalahan orang buat naikin rating. Tapi ya dari situ juga. Tapi kan itu prinsipnya jurnalistik ya, prinsipnya berita Iya sih. ya. Bad news is a good news. Iya. Ya kan kembali lagi ke kita sebagai konsumen Ya. berita. Kita sebagai pasarnya. Mm-mm. Tapi itu sebenarnya jadi tanggung Cuma- jawab jurnalis juga kan, untuk menyajikan berita yang faktual. Ya, Ya dengar-dengar juga bayaran jurnalis juga kecil ya. nah ya. Oh masa? Dengar-dengar ya, Mereka ini itu tergantung dibayar per ini berita tergantung ini apa juga per- sih, tergantung media online-nya gitu kan. Kadang ada media online yang masih kecil, masih merintis tuh, biasanya ya kecil bayarnya mau nggak mau kan, karena namanya belum gede, belum banyak iklan. Kalau misalnya media-media online, tapi nggak tahu deh ya, kemarin ada yang curhat juga di Twitter. Dia salah satu media online itu dia dibayar satu berita itu 3.000. Terus 3.000? terus gini, iya. Terus ada juga salah satu media online yang dia itu sistemnya kayak gini loh, dia harus dia kan bikin berita nih, bikin artikel, bikin berita, dan duitnya itu baru bisa cair kalau dia udah ngumpulin poin sekian banyak gitu, baru bisa cair. Dia pakai sistem poin gitu. Aku lupa berapa jumlah pastinya, cuman sistemnya kira-kira kayak gitu. Jadi dia ngumpulin berita setelah 10 misalnya, baru tuh duitnya bisa langsung sekalian ditarik gitu. Dia kayak ngumpulin poin gitu. Oh, jadi kayak per orang itu memiliki targetnya masing-masing bikin berita seberapa banyak gitu. Iya. Ya susah juga sih ya. Apalagi ya mungkin itu juga yang bikin kayak jurnalis kayak bikin berita apapun juga oke lah gitu ya. Nggak ada berita lagi, dan berita itu kan maksudnya harus fresh kan, tiap hari loh. Ya, Aku udah Iya, iya, ngerasain, betul. aku kemarin juga sempat kan jadi radio scriptwriter, dan nyari berita itu setiap hari yang fresh itu susah loh. Kayak apalagi kalau di sekat-sekat ya, kayak misalnya hari ini beritanya ini ya tentang entertainment ya, tentang Oh musik iya, ya. kayak Iya. per tema gitu ya. Nggak semua orang loh, maksudnya nggak semua artis, nggak semua musisi rilisnya hari ini, nggak semua ini. Iya. Pokoknya susah deh gitu nyari beritanya. Nah, mungkin itu juga yang dirasain sama wartawan kan, belum lagi mereka harus ke lapangan, belum lagi mereka harus nyari bahan dan segala macamnya gitu kan. Ya tapi salut Jadi juga kan sih harus ya. otak gitu ya. Salut juga sih ya. Berarti emang tuntutan dari sananya. Iya. Kayaknya sih. Harus itu satu wartawan biasanya mereka memang punya target sih, satu orang itu misalnya 10 berita gitu. Per minggu, per hari atau gimana? Per hari itu, per hari. 10 berita per hari? Iya, aku pernah ditawarin jadi ini juga kemarin, jadi jurnalis kan. Jadi satu hari itu mesti ada 10 deh. Aku kurang jelas juga sih kayaknya. Kalau nggak salah 10, pokoknya banyak deh. Makanya aku nggak jadi nerima waktu itu. Itu pertimbangan aku kan, kayak
buset 10 nyari di mana berita. Aku juga mikir kan kayak aku ini orangnya mageran lagi. Apa yang mau ditulis? Maksudnya Apa? Iya, iya, apa yang mau ditulis gitu. iya, udah habis nih di sekitar gue, udah habis bahannya, mau cari di mana. Makanya mungkin banyak banget jurnalis yang akhirnya dari instastory selebgram jadi berita. Ya, Dari sesuatu yang nggak penting terpaksa harus Bener. dibikin berita. Bener, makanya itu capek deh pokoknya. Ya, kita cuma bisa bilang semangat aja dah ya buat benar. para jurnalis-jurnalis di luar sana tetap memberitakan hal-hal yang positif lah ya, walaupun nggak berguna juga nggak dikurangi. apa-apa, cuman tetap positif aja, nggak apa-apa deh mau beritain ulang tahun Gempi nggak apa-apa, yang penting positif aja gitu. Iya. Titip loh, malah banyak yang ngucapin kan. Iya, Malah banyak kan ngucapin, banyak yang doain. mudah-mudahan ya. Gak apa-apa, maksudnya ya gak apa-apa mau ngerilis berita nggak penting juga ya, Yang penting yang penting jangan berita-berita negatif aja, udah gitu aja udah. yang merugikan pihak lain. Benar. Ibu ngapain? 1 2 di kosku 1 2 3 400. Oh bener. Hah? Belum bayar Kenapa? kos, belum bayar kos. Oh, Mau bayar kos Dia ngekos di besok. mana aja? kenapa? Ngekos di mana? Di Kidaung. Hai. Pale. Acil kan? Acil. Ya, mungkin segitu dulu kali ya bahas-bahas tentang dunia Jurnalismenya. jurnalistikan. Ya, Tapi kan, ada kita nggak tambahan? bisa gimana ya, kita nggak bisa menyalahkan satu pihak ya, jurnalisnya, karena jurnalisnya juga dibawahi sama dinaungi oleh lembaganya sendiri kan, pasti ada Iya. pihak lain yang menanggung jawabi mereka gitu. Jadi nggak sebenarnya salah jurnalisnya. Nah, harusnya ada atasannya juga yang patut dipertanyakan. Dimanapun kan semua berita keluar perlu persetujuan mereka, nggak langsung keluar blek kayak ayam bertelur kan. Iya. Ya mereka juga perlu duit kan dari situ. Teksturnya gimana? Oke, teman-teman, kita pamit undur diri ya karena udah malam dan kita mulai baru jam 10 ya, namanya juga 10 PM ya. 10 PM. Ya, jadi semoga ini bukan podcast terakhir kami. Ini adalah podcast pertama dan sepertinya terakhir. Kami mendoakan semua yang terbaik untuk para jurnalis-jurnalis di luar sana yang sedang Amin. dengan berita ulang tahun Gempi. Semoga Iya. beritanya benar dan ciao. Dadah. See you guys. Kita kayak gini dong. YouTuber. Sialan. Yeay, selesai ya. Mantap.